Dari Kuasa Sudirman 12 Padang 92,4 Pro 4 FM RRI Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya. Selamat bertemu kembali ya. Kita di malam hari ini di jam 8 malam di segmen Minang Kreatif. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama generasi muda kreatif dari Minangkabau yang tentunya berkegiatan di bidang kreatif gitu maksudnya. Nah, di malam hari ini sahabat budaya, kamu bisa mendengarkan siaran kita di frekuensi 92,4 MHz atau kamu juga bisa simak di aplikasi streaming kita ya di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Dan untuk kamu yang juga lagi pengen nonton YouTube tapi juga pengen denger siaran kita, bisa banget ya. Kamu bisa simak siaran kita sahabat budaya di live streaming kita. Kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Silakan dicari di YouTube ya channelnya. Terus kalau mau nonton boleh silakan. Kita lagi live streaming nih di malam hari ini sekarang banget. Terus jangan lupa di subscribe juga. Itu dia ya. Gimana nih kabar kamu di hari Rabu di awal bulan Agustus ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja sih ya sahabat budaya. Karena ada juga nih beberapa kemarin yang Gus Pri kan anak Twitter ya. Anak Twitter. Main media sosial lah gitu maksudnya. Terus kayak ada yang bilang baru awal Agustus tiba-tiba semuanya udah kacau aja nih. Nah, jangan sampai kamu juga mengalami hal yang serupa ya. Tapi kalau emang lagi kayak gitu kondisinya, ya mau gimana, dijalanin aja, dicari solusinya yang terbaik, dan semoga ketemu nih jalan keluarnya. Ngomong-ngomong soal jalan keluar, apakah ini juga adalah sebuah jalan dan solusi bagi narasumber kita di malam hari ini tentang kegiatannya sebagai seorang penulis? Mungkin dia dulu punya keresahan tapi nggak tahu mau diapakan gitu ya, dan ya udah akhirnya dituangkan dalam bentuk tulisan aja, atau kenapa dia akhirnya memutuskan menjadi seorang penulis. Kita sapa dulu deh. Di ujung telepon kita udah terhubung sama Bang Yori Kayama. Bener gak ya itu namanya? Halo, selamat malam Bang Yori ya. Halo. Halo Bang Yori. Ya, halo. Iya, halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, Bang Yori Kayama ya, betul ya namanya ya? Iya, betul, Bang. Iya, namanya Jepang banget nih. Iya, banyak orang bilang kan itu nama penanya kan, tapi justru nama aslinya, Bang. Tapi benar nama pena. Bukan, nama asli. Oh, nama asli. Iya. Iya, kayaknya orang tuanya dulu pencinta ini deh, anime deh. Tapi enggak ya. Ini inspirasi Enggak. namanya dari mana kalau boleh tahu nih Bang Yori? Kalau menulis secara serius itu, Bang, mungkin pas waktu masuk kuliah di jurusan sastra Indonesia UNAN. Di jurusan Sastra Indonesia di Ya, UNAN itu mulai menggeluti dunia kepenulisan. Ya, sebenarnya itu menurut saya pribadi itu kebetulan sih, Bang. Kenapa tuh bisa Karena kebetulan? Dari awal itu ambil jurusan itu iseng-iseng awalnya. Tahu-taunya lulus. Di sanalah bertemu dengan orang-orang hebat. Kebanyakan penulis dari penulis Indonesia yang go nasional itu datangnya dari UNAN, Bang. Oh gitu, siapa aja tuh yang pernah Bang Yori temuin di sana? Seperti Gus T.F. Sakai. Wah, nama-nama yang asing ya bagi kita. Tapi kalau bagi penulis mungkin itu nama-nama yang sering didengar dan umum gitu ya. Iya, betul. Kalau Gus T.F. Sakai itu orang Payakumbuh, Bang. Dan alumni UNAN juga. Oh gitu, orang Payakumbuh. Iya. Udah go nasional. Udah go nasional dengan bukunya yang berjudul? Gus TF banyak megang buku cerpen, Bang. Oh, cerpen ya. Iya. Ngomong-ngomong soal Payakumbuh, saya juga berasal dari kabupaten yang sama nih. Kayaknya saya kabupaten 50 kota juga. Iya. Iya, tapi kalau Bang Yori ini di mana nih posisinya? Kalau aku domisili di Pesel, Bang, Pesel Selatan, di Kambang, tepatnya di Kambang.
Di Kambang di pesisir Iya, selatan. iya, Oke, itu tempat kelahiran berarti ya? tempat kelahiran. Betul. Tempat kelahiran terus sampai SMA di situ. SMA di situ, ya. Oke, baru kemudian pas kuliah ke Padang gitu ya. Ke Padang, ambil jurusan sastra Indonesia. Hmm. Di Tadi kan, sanalah, mm-mm. ya. Gimana? Lanjut bang. Tadi kan Bang Yori bilang nih, itu kan iseng-iseng awalnya ngambil jurusan sastra. Betul. Awalnya emang mau ngambil jurusan apa, Bang Yori? Pilihan pertama itu kan HI bang. HI. Hubungan internasional. Iya, nggak lolos. Oh gitu, nggak lolos nih. Ini ceritanya dalam tahap SNMPTN ya? Betul. Oh gitu. Ini Jadi kalau boleh tahu pilihan kedua tahunnya itu tahun lolos. berapa sih Bang Yori? Masuk 2008 bang. Oh 2008, wow senior Iya. berarti dari kita nih sahabat budaya. Kalau saya tahun masuknya 2013, nggak di UNAN tapi di UNP. OMP. Iya, Oke, akhirnya nggak lolos deh tuh karena nilai rapornya nggak cukup untuk HI. Apa gimana waktu itu Bang Yori? karena passing grade kan terlalu tinggi kemarin HI kan. Iya bener. Jadi lolosnya Termasuk di jurusan pilihan kedua. favorit kali ya? Betul. HI zaman itu termasuk susah lah masuknya kan. Iya. Jadi masuk ke sastra, tembus. Jadi setelah dipikir ya udah jalan aja lah gitu kan. Oh gitu, karena pas SNMPTN itu kita disuruh ngambil dua pilihan ya? Dua Iya, apa tiga sih? itu 3 pilihan yang tiga ambil ya? yang IPC. Oh gitu. Ya, Berarti Bang Yori ikut tes ceritanya? ikut tes. Oh, Betul. SBMPTN berarti? Iya, betul. Oh, bukan Dulu SPMB namanya. SPMB ya? Iya, SPMB zaman dulu. Oke, bukan dari nilai sekolah nih? Bukan dari nilai sekolah, bukan. Oke, berarti ngambil ujian masuk lah gitu ya, seleksi bersama, Iya. masuk perguruan tinggi lah gitu ceritanya. Terus ngambil 3 pilihan. Nah biasanya pilihan kedua emang pilihan aman gitu ya. Kalau nanti pilihan pertamanya nggak lolos ya Bang Yori. Iya. Pilihan cadangan lah. Cadangan betul. Yang kemungkinan untuk lolosnya nanti bisa lebih gede mungkin gitu ya. Ya, passing grade-nya tentu yang ambilnya yang lebih bawah lagi gitu. Iya benar. Tapi waktu itu emang sebagai cadangan aja karena jurusan sastra mungkin gak terlalu tinggi passing grade-nya, atau emang udah ada ketertarikan juga nih di jurusan sastra waktu itu Bang Yori? Waktu itu sebenarnya kalau menulis dari SD bang. SD. Kebiasaan, Nah ini nih menarik ya. ceritanya. Secara tidak sadar, waktu SD itu sering nulis di belakang buku sekolah bang. Oh gitu. Biasanya meluapkan, biasanya meluapkan anak sekolah perkataan. itu, biasanya anak sekolah nggak nulis Bang Yori, ngegambar biasanya. Nah ini kebalik bang. Oh gitu. Karena aku termasuk orang yang dulunya pendiam gitu bang. Jadi suka memendam. Oh gitu. Pelampiasannya itu tadi bang, nulis di belakang buku sekolah misalnya kan. Iya kayak Diam nulis, kayak diary bang. Kayak diary betul. betul. Tapi anak SD diary. ya. SD dulu ya pas SD. SD itu tahun-tahun berapa tuh Bang Yori, 2000-an kali ya? Enggak juga deh. 90-an kayaknya. Iya 90-an 98. 98 ya. Iya, aku umurnya 4 tahun tuh waktu. Belum SD. Beda ya? Iya, belum SD. Tapi Bang Yori udah ini ya. Udah kayak semacam bikin tulisan. Masih ingat gak dulu tulisannya apa sih di belakang buku anak SD kelas 3? Cowok lagi. Paling sehari kan kalau sedih bikin tulisan. Gitu. Aku sedih hari ini karena ini gitu. Sedihnya anak SD itu kenapa sih? Kelas 3 lagi Bang Yori. Sedihnya kenapa? Karena nilai matematikanya 6 gitu kali ya? Nilai matematikanya nggak cukup atau dimarahin orang tua misalnya kan waktu SD kan. Atau gitu. Dibully teman-teman misalnya kan.
Oh, jadi pernah mengalami ini juga pembulian ceritanya Bang Yori. Ya pernah sih, tapi nggak parah-parah gitu lah. Kayak Hmm, inilah ya. kayak diejek gitu. Iya ya, dalam lingkungan pertemanan karena masih dianggap hal yang biasa dan kayaknya orang-orang di tahun 98 belum terlalu aware sama pembulian segala macam gitu ya. Ya belum belum terlalu keras lah, Jadi paling dianggap cuma sebatas ejekan lah. betul-betul dianggap sebagai bercandaan. Ya udah deh pertemanan Iya emang betul. gini gitu ya. Mhm. Ya udah akhirnya karena ya Bang Yori juga tadi cerita kalau Bang Yori orangnya pendiam dan kayaknya kalau mau membalas ejekan pun eh, mentalnya nggak kuat gitu ya kali ya Bang Yori Betul, ya. nggak kuat ya, karena dulu badannya kecil kan waktu SD kan. Oh gitu. Iya betul, Iya 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 iya. Udahlah ini sifatnya pendiam terus badannya nggak terlalu besar lagi ya. Jadi nggak besar ya. termasuk yang apa tuh introvert kali ya Bang Yori ya disebutnya ya. Bisa dikatakan gitu bang, waktu dulu. Cuma ya suka diam di kamar kan. Mm-mm. Tapi hobi baca itu udah juga dari SD dulu. Oke, Hobi jadi baca dari bang, situ baca-baca komik ya, ya, nggak baca tiba-tiba, komik. nggak tiba-tiba Mm-mm. muncul suka nulis, tapi ada kebiasaan dari Kebiasaan yang tanpa sadari membangun betul, itu bang. Hmm, membangun kebiasaan menulis yaitu membaca ya. iya, baca. Waktu Oke, zaman SD kan ada tuh Petruk, Gareng. Petruk, betul aku juga Iya, baca. Ceritanya itu kadang-kadang lengkap. serem, kadang-kadang lucu ya, kadang-kadang Iya, ini juga bukan untuk umurnya anak kecil ceritanya. bukan. Ya nggak sih, lumayan dewasa ya kalau komik Petruk Gareng dan satu lagi namanya Petruk, siapa ya? Gareng, juga majalah Bobo. Ah, nama majalah Waktu itu Bobo kan baru. lagi hit ya. Betul, iya iya iya. Jadi dari situ suka baca ya. Aku tuh dulu baca Suka baca komik. dulu. Komik apa ya yang dulu aku baca ya? Bobo aku baca sih. Terus kayak ada. Waktu itu zaman-zaman saya itu bang, komik Detektif Conan, Doraemon, Oke, jadi baca ya. Iya betul betul baca. betul. Tapi aku di Pangkalan nggak sampai tuh komik Detektif Conan, komik Doraemon. Tapi ke pesisir selatan nyampe ya. Waktu SD aku sempat sekolah di Kerinci bang, Oh di Sungai Kerinci. Penuh. Ya, Jambi. Oke, jadi itu dibeli sama Bang Yori ceritanya atau punya abang, punya siapa gitu? Punya abang, dibeli Hmm, juga ada kan gitu. iya iya iya. Di pasar-pasar ini ya, di pasar-pasar Iya, di toko buku. toko buku. Iya iya betul betul betul. Hmm. Kalau aku dulu beli majalah Bobo, ada tiap hari Bobo Jumat. ya. Mm-mm. Bobo itu termasuk favorit semua anak-anak zaman itu kan. Iya, walaupun yang kita beli, kalau yang aku beli dulu ya bukan yang edisi terbarunya, tapi udah beberapa minggu Betul. gitu. Kalau Bobo kalau sampai di daerah itu kan udah nggak baru lagi. Iya bener, udah yang bekas lah gitu ya. Dapat kas seminggu terbit baru kita dapatkan. Iya benar, tapi yang kita tunggu kan emang ceritanya gitu ya, walaupun telat seminggu, tapi kan seru gitu. Aku tuh Seru juga suka, ya. iya benar-benar suka apa tuh segmen cerpennya kan biasanya ada tuh di Bobo ya. Ya ada Nah, cerpennya itu kayak yang punya, mm-mm. ada cernak juga, cerita anaknya juga. Benar 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 benar. Itu kayak Eh, punya eh, tes tersendiri tulisannya gitu kayak seru aja ngebacanya gitu ya, Bang Bang Yori ya. mm, iya Jadi betul kangen Bang. juga nih masa-masa dulu baca majalah Bobo sore-sore gitu ya. Waduh, seru banget tuh Mungkin zaman-zaman itu kalau ya. anak-anak zaman sekarang nggak ketemu lagi deh kayak gitu. Iya, majalah Bobo kayaknya udah edisi terakhirnya tahun berapa gitu, udah nggak Tahun-tahun diproduksi 2000-an lagi lah. ya. Iya, benar benar Ah, benar. Tapi waktu itu Bang Yori masih ada, terus ada juga tuh yang namanya Oki Nirmala, ada juga ya. iya betul Loki Malah ya, itu serial yang paling ditunggu juga tuh. Iya bener. Loki Malah masih ingat ya. Siapa lagi tuh Bona, Bona tuh gajah yang pink itu apa sih? Mona Gajah ya. Rongrong, Bona dan Rongrong itu dia. Iya benar Bang, ya, betul. Iya, iya, jadi dari situ kebiasaan baca karena setuju ya Bang Yori ya kalau Mm. apa sih namanya penulis yang baik itu pasti juga adalah pembaca yang baik, ya enggak? Betul Bang. Hmm, Sebenarnya kalau orang bertanya gimana cara jadi penulis, jawabannya itu tadi Bang, membaca. membaca ya. Betul. Iya, iya, iya. Karena dari situ kita bisa
punya kosakata baru, punya sudut Ya, pandang baru, punya paling ide. tidak kalau aku kan lebih ke puisi Bang sebenarnya. Oh gitu, jadi suka berpuisi Ya, nih Bang Yori. lebih identik ke tulisannya puisi aku Bang. Hmm, Jadi kalau untuk puisi kita harus punya kosakata yang banyak gitu. bener, setuju. Eh, Punya kamus nggak Bang Yori? punya kamus punya Bang. Jadi dari situ juga dapat kata-katanya, atau dari mana sih biasanya Betul. kosakata-kosakata itu muncul? Sebenarnya iya, kebanyakan dari kamus ya Bang. Dari Dari kamus ya? kamus atau dari membaca itu lagi Bang, membaca Hmm. puisi-puisi karya orang lain gitu. Iya benar-benar. Pas Tuh. ini Bang Yori di lemari bukunya banyak buku puisi nih kayaknya. Kalau koleksi buku semasa kuliah itu sampai 1000-an Bang. Wow, 1000-an. Tapi kebanyakan kita kan hobinya beli gitu. Eh. Baca juga baca kan, tapi nggak seluruhnya habis dibaca lah. Oh wow, Tuh. itu pasti harta karun banget bagi orang yang suka baca ya, Bang Yori ya. Betul. Bahkan senior-senior waktu kuliah itu sering mampir di kos Bang. Iya. Tapi Baca takut koleksi nggak buku. nanti bukunya Takut. dipinjam terus nggak dibalik? Kebanyakan gitu Bang. Oh bener. Wah, itu pun udah dipinjam nggak dibalikin masih sampai 1000 ya jumlahnya ya. Apalagi kalau emang. Kadang-kadang ada yang minjam diam-diam juga banyak itu Bang. Oh Ambil gitu. diam-diam kan. Iya. Tapi dibalikin akhirnya. Enggak juga. Oh enggak juga. Dijadiin ini ya oleh-oleh dari Bang Yori secara sepihak bagi dia. Betul. Iya. Itu buku yang 1000 isinya buku puisi semua atau genrenya macam-macam tuh? Macam-macam Bang. Kebanyakan itu sastra murni ya Bang ya. Sastra murni. Oke. Kemudian filsafat. Wow, itu dalam nih kayaknya. Iya, itu yang paling susah aku habiskan tuh Bang. Karena ngebacanya nggak bisa baca ya udah lewat ke halaman berikutnya nggak bisa gitu ya. ya. Iya. Iya, harus dicerna dulu. Harus dicerna dulu, nggak bisa ditelan mentah-mentah itu Bang kalau filsafat Bang. Iya. Ini Bang Yori belajar atau baca buku filsafat itu buat apa sih Bang? Sebenarnya buat nambah-nambah itu tadi Bang, nambah-nambah kalau filsafat lebih ke menambah pola pikir kita Bang. Oke. Pola pikir lalu pemahaman tentang hidup kan. Jadi sehingga puisi-puisi yang kita lahirkan itu tidak sekedar bualan kata-kata gitu. Bener. Ada ininya ya, ada nilai dari. Iya benar. Ya ada yang lain yang ingin diekspresikan. Iya itu dia. Karena bisa lebih memahami hidup dan biasanya puisi kan atau karya-karya sastra gitu juga kebanyakan berbicara tentang kehidupan juga ya, Bang Yori ya. Iya. Sebenarnya kalau persoalan menulis puisi, semua orang bisa nulis puisi, Bang. Bahkan anak-anak SD juga bisa nulis puisi, tapi puisi seperti apa gitu. Bener, iya. Iya, ada ininya lah ya, ada ilmu tertentu gitu ya. Kalau bagi aku, setiap orang itu bisa nulis puisi, Bang. Dan itu valid ya, puisinya dalam bentuk apapun nih. Betul, gitu ya. Iya. Benar. Tapi kan itu puisi-puisi yang lahir dengan spontan gitu. Apa adanya gitu. Iya. Nah itu gimana kalau puisi-puisi yang lahir yang spontan gitu gimana tuh menurut Bang Yori? Iya, kalau setiap orang kan punya definisi yang bermacam-macam gitu Bang, tergantung orangnya. Kalau orangnya nulis kan, kalau dia bilang ini puisi, ya itu puisi berarti. Iya benar, tergantung dia mau menyebut tulisannya apa ya. Betul, itu berhak setiap orang mengatakannya. Hak dia sebagai penulis. Nanti ke pembacanya gitu. Iya. Diterimanya sebagai apa ya? Ya, kalau menurut aku pribadi, kalau puisi itu ya walaupun itu tumbuh dengan spontan, tentu kita harus poles dulu. Benar. Supaya maksud kita mau nulis puisi diterimanya juga sebagai puisi nanti ya. Betul. Iya benar. Jangan karena cuma kita puisi menurut setiap orang tuh berbeda pemahaman, Bang. Oke, iya. Kadang-kadang ada yang sebatas
kata-kata aja, nggak ada ya benar-benar maksudnya dia menulis curhat gitu, spontan gitu ya, nggak ada kata-kata yang kiasan. Misalnya kosakata yang digunakan air ya maksudnya emang air di dalamnya. Air ya gitu ya. Iya, tapi bagi dia itu udah puisi, ya udah puisi ya. Kalau bagi dunia puisi, kalau air itu bisa jadi macam-macam. Kalau ya puisi itu bisa jadi macam gitu. Tidak semata-mata maknanya tok itu. Iya. Iya deh kalau gitu. Seru nih obrolannya sama Bang Yori, sahabat budaya, apalagi soal puisi. Tapi nanti kita akan lanjutin obrolannya sama Bang Yori tentang puisi juga dan tulisan-tulisan yang lain. Terus mungkin karya-karyanya Bang Yori juga akan kita bahas nih nanti ya, sahabat budaya. Benar ya Bang Yori ya? Ya. Tapi kita break dulu deh Bang Yori. Ya Bang, siap. Juga sahabat budaya di malam hari ini nanti kita akan kembali. Tetap sama kita dulu ya di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya. 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Kembali lagi di Minang Kreatif di malam hari ini ya, sahabat budaya. Dan di malam hari ini kita juga masih ngobrol-ngobrol nih sama Bang Yori Kayama di telepon. Dan sekarang Bang Yori lagi di rumah apa lagi di mana nih Bang Yori? Kebetulan di rumah. Oh, di rumah ya? Ya. Oke. Ini kalau bisa disebut sebagai sebuah pekerjaan, ini full time penulis atau ya kalau ada ide nulis gitu Bang Yori? Kalau menulis mungkin tergantung mood. Kalau pribadi aku ya Bang ya. Iya. Menulis mungkin pekerjaan paruh waktu lah. Pekerjaan paruh waktu ya. Ya. Oke. Nah. Karena menulis menurut aku kalau pribadi itu harus dalam kondisi yang tenang. Kondisi yang tenang. Iya. Betul. Jadi kalau kondisinya belum tenang belum bisa nulis tuh ya. Belum Bang. Oke. Maksudnya kondisi yang tenang itu kayak gimana? Lagi ada di rumah terus kerjaan udah selesai semua baru kayak gitu? Ya betul. Kalau sudah masuk buka laptop itu harus dalam keadaan tenang, semua pekerjaan sudah selesai. Dan waktunya itu kebanyakan sih malam Bang. Oh malam ya? Betul. Iya. Mungkin karena itu juga ya banyak penulis yang emang milih waktunya malam hari karena lebih tenang aja kali ya? Lebih tenang, mungkin lebih kalau untuk nulis lebih kondusif lah kalau di malam hari itu karena sunyi gitu kan. Karena sunyi ya. Ya, jadi ide-ide itu mengalir gitu. Iya. Jadi Bang Yori juga bukan tipe penulis yang biasanya nulis di kedai kopi misalnya gitu ya, buat laptop gitu. Bukan gitu ya. Bukan. Justru malah aku nulis ketika orang sepi gitu. Jadi di rumah lah ya, di rumah. Pasti punya tempat favoritnya buat nulis kali ya Bang Yori ya. Betul. Iya. Nah kalau udah kayak gitu ngebangun moodnya gimana tuh Bang Yori? Maksudnya kalau udah dapat suasana tenang, udah moodnya pasti kebangun sendiri gitu atau gimana? Pasti kebangun sendiri Bang. Karena menulis itu kan istilahnya kita merawat ingatan kita gitu. Oke. Tentang hal-hal yang apa sudah kita lalui, baru kita lalui atau sudah lama kita lalui. Oke, jadi kemudian ya kita tuangkan dalam bentuk tulisan gitu. Oke, jadi dipanggil lagi gitu ya ingatan-ingatannya yang dipanggil lagi ya. Namun ketika tulisan itu sudah jadi, tidak mentah-mentah kita matangkan gitu. Harus butuh proses dulu. Didiamkan dulu sekitar 1 bulan atau 2 bulan, lalu dibaca lagi. Lama dong. Sudah mantap atau tidak itu. Betul Bang. Oke, jadi ada kemungkinan. Makanya kalau orang bilang nulis puisi itu mudah, tidak semudah itu. Karena satu puisi aja prosesnya bisa selama itu ya. Bisa Bang gitu. Oke, iya. Tapi emang apakah emang harus sebulan waktunya gitu Bang Yori? Nggak bisa sehari 2 hari didiemin terus itu, nanti dilihat lagi? Beda-beda sih Bang. Kadang kalau moodnya lagi lancar itu paling 3 hari lagi kita baca. Oke. Kita rangkai lagi, ada yang belum pas, kita cocokkan lagi. Atau ada pesan yang mau tersampaikan, belum tersampaikan rasanya, kita ubah lagi teksnya. Oke, jadi gitu ya, tergantung ininya juga ya, tergantung idenya lagi lancar apa enggak ya, tergantung moodnya juga. Ya, bahkan kalau sebelum nulis itu bahkan sudah ada di kepala dulu Bang. Jadi nyimpannya itu di pikiran dulu. Oke. Misalnya dapat judul ini, judul bagus ini. Isinya kita rangkai dulu. Oh gitu. Nggak takut takut lupa idenya, pasti kesel banget kan. Tadi dapat judul yang bagus terus tiba-tiba lupa gitu. Nah, kalau aku pribadi sih Bang, kalau ada dapat kata-kata rangkai kata yang bagus, aku tulis di HP dulu Bang. Oh di HP. Kemarin. Gitu. Ya. Oh ya, jadi nabung gitu ya, nabung nanti puisi. Setelah dapat beberapa paragraf kita tinggal menyambungnya lagi gitu. Iya. Oke, jadi dari situ ya menjaga biar nggak lupa itu dari situ ya, Bang Yori ya. Ya, misalnya kalau ada ide atau gagasan yang bagus untuk menciptakan puisi, kita simpan dulu. Oh, besok aku mau garap ini kan, simpan dulu di HP. Iya. Atau ketemu kata-kata yang kuasa kata yang bagus rasanya kan, tulis dulu di HP gitu. Iya.
Karena mengingat kondisinya juga tadi ya, Bang Yori harus nulis dalam kondisi yang kondusif ya. Betul. Iya, jadi kalau lagi nggak kondusif nih, kayaknya lagi ada kesibukan lain, ada kegiatan, ada kerjaan mungkin. Jadi yaudah deh, catat sebaris dulu terus simpan, nanti dilihat lagi. Jadi ketika moodnya bagus, nanti kita cek-cek HP ya, disitulah mulai kita merangkainya lagi itu. Iya, benar. Menyempurnakannya gitu. Menyempurnakan, itu dia. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal menyempurnakan, gimana sih cara Bang Yori membuat sebuah tulisan menjadi tulisan yang menarik gitu Bang? Karena kadang-kadang kita kan juga kalau ngelihat tulisan udah panjang dikit jadi malas baca gitu ya. Bang Yori gimana tuh caranya? Kalau aku pribadi Bang, misalnya kalau ide-ide itu akan mengalir dengan sendirinya kalau kita membaca karya-karya lain dulu. Oke. Jadi menulis ya, terkejam menulis harus selalu mulai dari hal-hal yang kecil itu Bang, seperti mendengar, menonton, melihat, menyaksikan. Iya. Serta kita harus mempunyai ide dan gagasan yang matang. Sebab sebelum menulis tentu harus kita menentukan idenya apa dulu, tujuannya apa dulu. Betul. Nanti kita mau menyampaikan apa dulu. Ya? Iya. Jadi tidak serta-merta kita tulis lalu kita berikan ke pembaca, bukan. Oh gitu. Jadi tulisan itu juga ini ya sebagai respon dari apa yang kita baca, kita dengar gitu-gitu ya, Bang Yori ya. Bahkan tidak dipungkiri bahwa kita sering memakai gaya-gaya yang sering kita baca gitu. Benar, setuju. Itu terbawa, itu pasti tuh. Setiap orang pasti gitu. Setiap orang pasti gitu ya. Jadi biar nggak kayaknya mencontoh banget sebuah gaya tulisan, mungkin bisa ini kali ya, bisa baca beberapa referensi jadi digabungin, jadi ya baru ada ciri khas tersendiri nanti. Untuk puisi mungkin kalau untuk sastra kan kita lebih kenal dengan Chairil Anwar. Bener, Chairil Anwar ya. Ya justru banyak kok penyair-penyair hebat Indonesia lainnya yang berangkat dari karya-karya Chairil Anwar gitu. Iya benar. Secara Chairil Anwar memandang sesuatu gitu. Iya. Iya benar. Apalagi di masa-masa sekolah dulu kan karya-karyanya Chairil Anwar ada di buku-buku pelajaran ya. Iya, seperti judulnya Aku kan. Aku terus Jalang gitu-gitu kan. Jalang ya. Benar. Jadi ya kebanyakan yang suka sastra dan suka menulis puisi pasti sedikit banyaknya kalau emang pernah ngebaca karya-karyanya seorang penulis pasti akan terpengaruh juga gitu ya, Bang Yori ya. Betul Bang, setiap orang pasti punya idolanya masing-masing dalam sastra itu. Benar, iya. Kalau Bang Yori siapa nih inspirasinya dalam menulis puisi? Kalau dalam puisi-puisiku lebih ke mengangkat lokalitas Bang. Oh lokalitas, kayak gimana tuh misalnya? Misalnya seperti sejarah di pesisir Bandar 10, kita angkat dalam sebuah puisi gimana gitu. Oh gitu, wow. Jadi menyuarakan warna-warna lokalitas kita gitu. Iya. Jadi biar ini juga ya, biar dikenal juga nilai-nilai ini ya, kearifan lokalnya. Lokalitas, betul. Iya, betul. Itu di Payakumbuh justru banyak puisi-puisi penulis hebat Bang. Di mana Bang Yori? Di Payakumbuh sendiri banyak loh. Oh di Payakumbuh ya. Melahirkan penyair hebat. Iya. Luar biasa. Iya nih, Bang Yori kan juga salah satunya. Nah ngomong-ngomong soal karya-karya yang udah dilahirkan, Bang Yori udah ada beberapa karya juga mungkin selama karir kepenulisannya? Kalau mungkin dalam tahun ini akan menerbitkan sebuah buku puisi tunggal, iya Bang. Sebuah buku puisi tunggal? Ya. Oke, ini yang pertama? Karya pertama aku Tempurung Tengkurap, judulnya 2010 itu. Oke. Itu antologi berdua dengan teman. Oke, tapi yang tunggal baru ini pertama? Baru ini, karena menurut aku membukukan puisi itu tidak bukukan lalu habis, bukan itu. Tapi memang harus ketika kita membuat sebuah buku itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Harus matang dulu gitu. Ya benar. Jadi proses aku itu mengumpulkan puisi dari 2010 sampai 2022 ini baru dapat buku puisi. Apa tadi judulnya Bang Yori? Yang pertama itu Tempurung Tengkurap Bang, 2010. Tempurung Tengkurap. Tengkurap ya 2010. Tempurung kan emang tengkurap ya?
Betul. Nggak, maksudnya ada juga tempurung yang terbuka ya. Ada ya. Iya, tapi ini tempurung tengkurap. Betul. Tempat biasanya katak bersembunyi. Nah, betul. Mungkin ada makna tersendirinya juga. Itu buku puisi juga ya, Bang Yori ya? Buku puisi. Kalau untuk antologi, Bang, mungkin aku lebih sering ikut-ikut kompetisi gitu kan, mengirimkan beberapa puisi. Nanti kalau satu puisi terbaik dibutuhkan itu mungkin udah lumayan banyak, seperti antologi 7 tubuh di Jakarta. Juga pernah diundang di Temu Sastrawan Indonesia 4. Itu perhelatan besar juga, Bang. Di mana tuh? Sastrawan itu. Di Ternate itu. Oh, di Ternate. Wow, udah kemana-mana ya. Iya, betul. Ke dunia menulis membawa Bang Yori ke berbagai daerah di Indonesia ya. Nah, itulah yang membuat sukanya menulis itu. Iya, benar. Jadi kalau kita kirim karya, kalau kita lolos, kita diundang Iya, ke pertemuan-pertemuan kan. Hal-hal yang nggak diduga sebelumnya gitu ya, Bang Yori ya? Nggak pernah dibayangkan, Bang. Iya, Bahkan jadi penulis itu. Padahal Iya. awal masuk kuliah pun nggak membayangkan jadi penulis itu. Ya udah deh, sebagai wadah untuk belajar aja gitu dulu ya, Bang Yori Betul, ya. memang pure untuk belajar aja gitu. Iya. Nah, balik lagi nih ke bukunya Bang Yori yang akan terbit di tahun ini ya. Iya, betul. Dari Allah. prosesnya 12 tahun. Berarti emang benar ya menulis puisi itu. Benar. Emang lama berarti ya, 12 tahun tuh baru satu buku tuh kalau Bang Yori. Karena emang ya, prosesnya nggak bisa sesingkat-singkat itu ya, Bang Yori ya. Iya, nggak bisa misalnya kita terbitkan buku dalam, kalau pribadi aku, kalau puisi kan misalnya kita dengan tergesa-gesa menerbitkannya kan, nanti tahu-taunya nggak bagus itu. Bener. Berarti emang menjaga banget kualitasnya. Judulnya udah boleh dikasih tahu belum, Bang Yori? Belum, Bang. Oh, belum. Masih digital soalnya. Iya. Masih apa? Iya, masih sama editor. Oh, masih sama editor. Tapi secara umum ini puisinya Bang Yori. Puisi-puisi yang udah terbit, yang pernah terbit di media-media massa, Bang. Oke. Tapi nggak apa-apa diterbitin lagi sama Bang Yori sendiri? Nggak apa-apa, ya. Oke deh. Iya. Ditunggu deh nanti. Kira-kira bulan apa nih, Bang Yori? Akhir tahun, Bang. Akhir tahun ya? Nanti dikirim ke produk Pro 4 FM deh. Wow, gitu, terima kasih banget loh. Iya. Nah, kalau bicara soal karya juga nih, Bang Yori, ada nggak sih satu puisi atau karyanya Bang Yori yang memang selama ini menurut Bang Yori ini prosesnya udah cukup matang, terus kayaknya sesuai dengan apa yang ada di kepala, udah bisa dituangkan dalam bentuk tulisan? Ada nggak, Bang Yori, selama ini? Ada sih, Bang. Apa ada tuh? beberapa sih. Salah satu deh. Seperti judulnya Bandar 10 dan Balada Orang-orang Baru lah. Wow, Bandar 10 dan Balada Orang-orang Baru lah. Orang-orang baru ah. Ya, itu Oke. puisi tentang lokalitas yang mengangkat sejarah Bandar 10 zaman dulu. Yang dimana Pesel ini kan dulu namanya Bandar 10. Oh gitu, jadi namanya sebelum pesisir selatan namanya Bandar 10 ya? Betul. Oh iya. Jadi Bang Yori juga riset gitu ya, maksudnya nulis puisinya gitu ya, Bang Yori ya? Iya, Bang, memang riset. Itu lewat buku sejarah? Iya. Wow. Riset kepada orang-orang terdahulu kan, dari obrolan di warung ke warung gitu. Oke, berarti juga kalau mau nulis puisi harus banyak nongkrong dong? Iya betul, Bang. Kalau kita memang tujuannya ke sosial mengangkat lokalitas dan sejarah, memang kita harus banyak ngobrol juga. Iya, harus turun ke lapangan gitu ya, Bang Yori ya? Betul, Bang. Iya, setuju. Nah, kenapa kalau karya yang satu ini menurut Bang Yori jadi yang cukup memuaskan gitu? Karena riset tadi, Bang. Karena prosesnya dan nggak bisa mudah ya. Proses dan bisa mengangkat lah, memberitahu kepada banyak orang lah. Kalau dulu ada Bandar 10, ada kalau kita di pesisir selatan banyak hal-hal yang yang belum tahu gitu. Oke. Jadi membuat masyarakat jadi lebih tahu aja gitu ya, Bang Yori ya? Iya. Oke. Ini karyanya masih bisa dibaca sekarang apa gimana nih, Bang Yori? Bisa lah. Di mana tuh? Di mana bacanya?
Kalau karyanya belum bisa dibaca oleh orang banyak sih, Bang. Oh gitu, nanti ada di bukunya? Ada. Oke, ditunggu aja deh nanti. Salah satu judulnya Bandar 10 dan Balada Orang-Orang Baru ya. Betul. Oke, terus nanti puisi-puisinya yang lain. Genrenya apa nih kalau secara keseluruhan bukunya nanti Bang Yori? Kalau puisi-puisi itu banyak berangkat dari perjalanan, Bang. Perjalanan dari kota-kota gitu ya. Iya. Ada romansanya juga nggak? Romansa ya. Oke, ditunggu deh nanti ya Bang Yori. Atau kalau mau ngikutin perkembangan karya-karyanya Bang Yori, bisa di mana nih? Di media sosialnya Bang Yori kali ya? Iya betul, Bang. Di @yorikayama aja. @yorikayama aja. Betul. Nggak pakai aja ya, tapi Yori Kayama. Nah udah. Yori Kayama. Atau mungkin channel YouTube-nya Bang Yori ada juga? Ada, Bang. Oh ada, apa tuh namanya? Yori Kayama juga. Yori Kayama juga. Kontennya puisi-puisi juga? Ya, puisi-puisi aku yang dibacakan oleh proklamator puisi se-Indonesia. Oh, wow, proklamator puisi se-Indonesia? Betul. Oh, itu menarik loh kontennya sahabat kreatif, sahabat budaya. Silakan di-subscribe juga channelnya Bang Yori. Namanya Yori Kayama juga ya. Dan Yori Kayama TV. Yori Kayama TV, itu dia. Ya, dan betul. Di Instagramnya Yori Kayama. Oke nih Bang Yori, terima kasih banyak nih udah cerita sama kita di malam hari ini ya. Senang banget. Siap, Bang. Tentang puisi dan dunia kepenulisan. Sukses juga untuk bukunya, mudah-mudahan segera terbit dan amin. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik juga ya Bang Yori ya. Amin, Bang. Oke nih Bang Yori, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat budaya, itu dia minat kreatif kita di malam hari ini sama Bang Yori Kayama. Di mana sih Bang Yori? Di pesisir selatan ya, tentang kegiatan dia menulis. Nah, ikutin lagi deh minat kreatif selanjutnya sahabat budaya setiap hari Rabu jam 8 malam di Perempat FM RRI Padang. Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.